Baik, kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 di sini ada grafik. Ya, kalau di sini soal tentang kalor, kalau ditampilkan grafik berarti kita fokus lihat ke grafik. Nah, bagaimana cara melihat grafik? Lihat ya, grafiknya ada yang naik, terus ada yang datar. Ya. Nah, ingat ya, kalau grafiknya naik, ya, ingat naik, tanjakan itu bikin macet. Oh, berarti kita pakai rumus Q sama dengan macet, massa M dikali C dikali delta T. Ingat ya, kalau dia nanjak itu pasti macet, jadi kita pakai rumus macet, MC delta T. Kalau grafiknya datar, ya, kita pakai rumus kalor sama dengan M dikali L. Ya, ini ya. Jadi harus diingat, kalau grafiknya naik itu bikin macet, jadi kita gunakan rumus MC delta T. Sedangkan kalau grafiknya datar, kita pakai rumus kalor M dikali L. Ya, apa itu Q? Q adalah kalor. Ya. Kemudian M adalah massa, C itu adalah kalor jenis. Nah, kalor jenis ini dibagi menjadi dua. Kalau suhunya di bawah 0 derajat, berarti ini termasuk es ya. Ini es ya, berarti kita pakai kalor jenis es. Tuh, kalau suhunya di bawah 0 derajat. Tahu dari mana suhunya di bawah 0 derajat? Kita lihat dari grafik, ya. Nah, kalau suhunya di atas 0 derajat, berarti ini sudah menjadi air. Berarti yang dipakai adalah kalor jenis air. Oke, itu ya. Nah, kalau untuk delta T itu adalah perubahan suhunya. Ya, kalau L di sana adalah kalor lebur. Baik, sudah paham ya? Sekarang kita lihat grafik pada soal. Kita lihat di sini dari PQ. Kita lihat dulu soalnya. Yang ditanya adalah kalor yang dibutuhkan pada proses P ke S, dari titik P ke S ini. Berarti ada berapa tahap yang dia lakukan? Iya, kita lihat. PQ. Oh, berarti dia naik ya. Berarti itu kalor 1. Kita anggap ini adalah kalor 1. Ya. Terus Q ke R. Q ke R dia datar. Nah, ini kita anggap misalkan Q2. R ke S naik lagi ya. Kita misalkan ini adalah Q3. Dah. Berarti di sini ada 3 tahap. Ya, baik, kita coba hitung. Kita coba hitung ya. Berarti tambahkan saja semuanya. Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Oke, kita lihat Q1 tadi itu jalannya nanjak ya. Berarti kita pakai rumus apa? Pakai rumus macet. Ditambah Q2. Q2 datar. Berarti kita pakai M kali L. Iya. Yang ketiga Q3 nanjak lagi. Berarti pakai rumus MC delta T. Baik, sudah paham sampai di sini? Ya, kita masukkan nilainya. Ya, kita masukkan nilainya. Massa. Berapa massa? Massanya itu ada 500 gram. Ya, massa 500 gram. Kita jadikan kilogram berarti 0,5 kilogram. Ya,
Kenapa dijadikan kilogram? Karena di sini satuan kalor jenisnya kilogram. Jadi harus kita samakan dulu ya. Berarti masanya 0,5 ya. Kalor jenis mana yang kita pakai? Karena dia suhunya di bawah 0 derajat ya. Ini kan suhunya kan minus 10. Berarti kan di bawah 0 derajat, berarti pakai kalor jenis S. Mana kalor jenis S ini? Ya, 2100. Kemudian delta T, perubahan suhunya. Perubahan suhu dari minus 10 menjadi 0, itu berapa perubahannya? Ingat, kalau delta atau perubahan itu tidak ada tanda minusnya ya. Kita lihat saja perubahannya berapa banyak. Oke, delta T-nya 10. Oke, kita lanjut. Masanya sama tadi 0,5 kali kalor lebur. Nah, kalor leburnya ada ya di sini ya, 336.000. Oke. Kemudian kita tambah yang Q3. Massa 0,5 dikali kalor jenisnya, lihat suhunya udah di atas 0, berarti kita pakai kalor jenis air sebesar 4200. 4200 dikali delta T-nya, lihat dari 0 ke 100. Berapa delta T-nya? Ya, 100. Ya, baik, kita hitung. 0,5 kali 2100 dikali 10. 5 berarti 005 10 ya, ditambah 0,5 kali 336 itu berarti berapa? 168 ya. Nanti kalau keliru tolong dikoreksi ya. 0,5 kali 4200 2100 dikali 100 berarti 21.000. 210.000. Oke, kita jumlahkan ya. 210.000 ditambah 168.000 tambah 10.500. 00583. Berarti berapa ini? Sama dengan 388.500. Ini satuannya apa? Satuannya adalah joule. Ya, kita lihat pada jawaban optionnya adalah kilojoule. Berarti 388.500 joule berapa kilojoule? Ini kita konversikannya dibagi 1000. Jadi berapa? 388,5. Ya, jawabannya adalah D.